Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, keluarga Kristen yang ada di gereja dan yang ada di rumah masing-masing. Saat ini 13 September 2020, kita akan bersama mengadakan peribadatan Minggu Penutupan Pekan Pendidikan Kristen. Ibadah minggu ini dilaksanakan secara langsung dan juga secara online melalui live streaming. Persiapan batin sangatlah dibutuhkan untuk memasuki peribadatan ini. Oleh karena itu, marilah kita menyiapkan batin kita dengan memujikan Kidung Jemaat 23, bait 1 dan yang ketiga, Ya Allah Bapa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Kristus, Allah Bapa sendirilah yang memanggil kita, persekutuan hidup orang percaya untuk beribadah kepadanya. Kasih-Nya menyatukan kita dalam peribadatan agung, baik di gereja maupun di rumah masing-masing. Mengikat kita dalam darah-Nya yang kudus melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Maka marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Jemaat diperkenankan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga Allah yang senantiasa mengasihinya. Dalam keseharian hidup kita, berkali-kali kita berbuat dosa. Dengan tidak melakukan kehendak-Nya dan malah melanggar semua perintah-Nya. Kita selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk mengaku dosa-dosa kita dan bertobat.
Oleh karenanya pertobatannya senantiasa diundangkan melalui panggilan hidup dalam kasih yang tercermin dalam pembacaan Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sembari kita mengaku dosa-dosa kita dan bertobat, mari menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Doa pengakuan dosa, dipersilakan. Amin. Mari bersama kita berdiri, kita terima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, setelah mengaku dosa-dosa kita dan bertobat, Allah berkenan memberikan anugerahnya kepada kita. Anugerahnya diundangkan melalui pembacaan Matius 11 ayat 28 dan 29 demikian. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Setelah menerima anugerah Tuhan, mari kita hidup dengan hidup yang baru, yang berkenan bagi Tuhan. Dapat kita temukan melalui pembacaan petunjuk hidup baru dalam Matius 6 ayat 14 dan 15. Demikian. "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Marilah kita menanggapi anugerah dan hidup yang baru, petunjuknya, dengan bersalam namaste kepada masing-masing anggota keluarga dengan mengucap salam damai. Salam damai, salam damai. Marilah sebelum kita memasuki firman, pelayanan firman Tuhan, kita memujikan kidung jemaat 39 bait pertama dan ketiga. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku aku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu, hidung imanmu bergema, rahmat-Mu sungguh mulia, hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. ini tetap
Tukunlah aku dan Engkau, ku merendahkan diriku, dan ku agungkan rahmat-Mu. Ku merendahkan diriku, dan ku agungkan rahmat-Mu. Jemaat diperkenankan untuk duduk kembali. Mari sebelum kita memulai pelayanan firman Tuhan, terlebih dahulu kita menyatukan hati, menyiapkan batin kita dengan bersama berdoa. Mari berdoa. Melalui tangan kasih-Mu ya Tuhan, kami belajar. Melalui pengalaman hidup yang sehari-hari kami terima di dalam kasih-Mu, kami belajar. Pun di dalam kami hidup bersaudara satu dengan yang lain, kami juga belajar. Sungguh hidup bersama Engkau adalah sebuah pembelajaran yang agung, yang sungguh menyenangkan bagi kami hari lepas hari. Terlebih saat ini ya Tuhan, kami boleh belajar untuk membangun peribadatan. Kami bersyukur bahwa Engkau tetap menganugerahkan kepada kami kesehatan dan kemampuan, agar kami dapat melaksanakan peribadatan minggu. Tuhan Allah Bapa kami mohon rahmat-Mu turun secara khusus pada saat ini saat kami hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengajar kami, menjadikan kami murid-Mu dengan memberikan kasih-Mu kepada kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami arti firman-Mu. Pun juga Kristus, kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada kami sehingga kami dapat melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari sebagai pembelajar firman, pembelajar kasih yang Engkau kehendaki. Secara khusus kami mohon rahmat-Mu juga turun atas hamba-Mu yang Engkau tunjuk untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikan hanyalah sesuai dengan kebenaran dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan pelayanan firman pada saat ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama tunggal Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, bacaan Tuhan pada saat ini diambil melalui pembacaan Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perumpamaan tentang Pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta.
Tetapi karena orang itu tidak mau melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar firman-Nya, merenungkannya, dan melaksanakannya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih di dalam Kristus, kiranya kasih senantiasa, Allah senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, banyak dari antara kita yang saat ini merasakan betapa sulitnya belajar. Karena belajar adalah sebuah proses seumur hidup, maka mau tidak mau, setiap orang harus belajar. Oleh karena pada saat ini kita masuk di dalam penutupan pekan pendidikan Kristen, maka tema yang akan kita renungkan pada saat ini adalah belajar memerdekakan hidup melalui pengampunan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, long life education. Pembelajaran adalah tindakan seumur hidup. Dan ini menjadi sebuah pertanda bahwa pembelajaran begitu penting dalam kehidupan kita. Hal-hal sederhana menjadi pembelajaran kita hari lepas hari, dan hal-hal yang lebih rumit kita pelajari di dalam sekolah, di dalam bangku perkuliahan, dan di dalam kegiatan-kegiatan belajar mengajar yang lain di luar sekolah. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, belajar adalah soal mengerti bagaimana sistem itu dibuat, bagaimana sistem itu berjalan, dan bagaimana sistem diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya menarik saat kita merasakan bahwa pembelajaran kita begitu berharga.
Sebut saja seorang anak kecil sangat berbahagia saat dia bisa menghitung, aku ndek wingi jajan 500 rupiah entuke cilok. Saiki jajan 1000 entuke cilok karo apa ya? Begitu sederhananya pembelajaran itu saat seorang anak kecil merasakannya dalam kehidupannya. Semangat untuk belajar adalah semangat untuk merasakan bagaimana sistem diberlakukan, bagaimana sistem dirasakan dalam kehidupan kita. Namun, bicara soal sistem, di mana sistem adalah sebuah hitungan-hitungan tertentu, tidak semua hal bisa disistemkan. Namun tidak semua hal pula bisa dirasakan sebagai sebuah sistem. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, ada hal-hal yang tidak masuk di dalam sebuah sistem, namun dapat dipelajari. Sebagai contoh adalah kasih dan pengampunan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, banyak di antara kita yang tergoda untuk menghitung dan menghitung. Memasukkan kehidupan kita dalam satu sistem hitungan agar kita beroleh manfaat. Bahkan di dalam ilmu ekonomi, seorang dikatakan beruntung, seorang dikatakan sukses, saat apa yang dikeluarkannya itu lebih sedikit dari apa yang akan diterimanya. Itu baru dinamakan orang yang sukses dan beruntung. Namun, seringkali kita memaksakan hitungan kita pada orang lain yang mempunyai hitungan berbeda. Dan seringkali kita memaksakan agar semuanya dihitung. Pokoknya nek iso dihitung kuwi apik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali kepada apa yang kita refleksikan di awal. Ada hal-hal yang tidak masuk dalam sistem, yang tidak dapat dihitung, namun wajib dipelajari. Kasih dan pengampunan. Bagian inilah yang menjadi dasar pergumulan kita di dalam hidup berjemaat, berkeluarga, bahkan bermasyarakat. Bacaan kita saat ini pun adalah bacaan yang diawali dengan sebuah pergumulan dari seorang Simon Petrus yang menanyakan, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah? Jika kita melihat pernyataan yang ditanyakan oleh Petrus, mungkin secara khusus kita akan gregeten Bapak Ibu. Iki ngopo to jane? Kurang gawean men. Petrus ini kenapa harus bertanya? Sampai berapa saya harus mengampuni? Bapak Ibu, mari kita melihat latar belakang Petrus itu sendiri. Petrus dididik dengan tata cara Yahudi yang terkenal suka mensistemkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang terkenal suka menghitung, suka memberikan penjelasan-penjelasan detail pada perintah Tuhan. Ini menarik Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada saat Musa diberikan oleh Allah 10 hukum Tuhan, ada sebuah hal yang menarik, ada sebuah lelucon, guyonan yang menarik. Saat Musa diberikan Tuhan 10 hukum Taurat, 10 hukum Tuhan, maka orang-orang Israel berlomba-lomba menjadikannya menjadi buku yang sangat banyak.
Maka orang-orang Israel berlomba, orang-orang Yahudi berlomba untuk mensistemkan itu sebagai sebuah sistem yang harus dibakukan. Nek orang ini keliru. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, inilah pergumulan Petrus. Saat dia menyatakan berapa kali aku harus mengampuni, apakah sampai 7 kali? Itu didasari dengan latar belakang bahwa dia adalah seorang Yahudi yang taat. Yang diminta oleh sesepuh-sesepuhnya, diminta oleh budayanya, diminta oleh latar belakang konteksnya untuk menghitung dengan pasti. Nek aku wis melakukan ini segini maka saya benar. Inilah seorang Petrus. Dan ternyata Petrus adalah refleksi dari kita. Mungkin kita tidak bertanya, seberapa kali toh Tuhan saya harus mengampuni? Namun dalam hidup kita mungkin kita bertanya, aku ki jane gregeten karo piyai kae. Wes ping pirang-pirang diampuni, berkali-kali saya mengampuni, tetapi nihil, tidak ada hasil. Nek wes ngono, aku tak nyerah, sabar ono watese. Ini yang menarik Bapak Ibu Saudara terkasih. Sabar ada batasnya. Memang jika kita menghitung orang yang bernama Pak Sabar, Mas Sabar, niku pancen ana hitungane. Ning napa nggih hitungan niku? Hitungan itu apakah yang kita terapkan untuk menyatakan sebuah kesabaran? Ini pula yang menjadikan Tuhan Yesus sampai saat itu gregeten. Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bapak Ibu, ada sebuah hal yang menarik saat saya membawakan ini di dalam sebuah sekolah minggu. Ada anak-anak sekolah minggu yang tertarik bahwa, berarti tetap bisa dihitung dong Mas Bastian. 70 kali 7 kali itu kan tetap bisa dihitung. Berarti kita harus mengampuni sekian dong. Apakah itu yang dimaksud oleh Kristus? Apakah betul bahwa hitungan itu yang harus dinyatakan sebagai sebuah pengampunan? Jawabannya bukan. 70 kali 7 kali bukan sebuah hitungan matematis. 70 kali 7 kali adalah refleksi iman yang dinyatakan untuk membalik keadaan. Refleksi iman yang dinyatakan untuk membalik pengertian Petrus di awalnya. Bahwa segalanya harus dihitung, termasuk sebuah pengampunan. Namun bukan itu yang dikehendaki Kristus. Bukan masalah hitungan. Namun masalah refleksi iman. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, mungkin berkali-kali kita mendengar perumpamaan tentang hamba yang jahat ini. Perumpamaan tentang bagaimana si hamba ini tidak bisa mengampuni hamba yang lain yang berhutang padanya. Padahal dia sudah diampuni oleh sang raja. Saat kita berpikir, berarti hamba ini ora apik. Hamba ini betul-betul jahat. Kok ya orang ini, kok ya orang ini. Bapak Ibu pernahkah itu menjadi sebuah refleksi iman dari apa yang dinyatakan dalam kehidupan pribadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Atau kita hanya nuwun sewu nyacat?
apa yang dilakukan oleh si hamba yang jahat itu. Apakah kita berperan sebagai tokoh yang saat ini sedang hits, Butejo, yang selalu dan selalu berkomentar nyinyir, atau kita merasakan oh iya ya, ojo, jangan hamba yang jahat itu saya yang menimpakan hitungan tertentu sementara saya tidak mau dihitung oleh orang lain, apalagi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari belajar memerdekakan iman kita. Di dalam penutupan bulan keluarga, penutupan pekan pendidikan Kristen ini, mari kita belajar bagaimana cara memerdekakan iman kita dengan tidak nyinyir, dengan memberikan pengampunan. Kudu ping piro, Mas? Nah, itu sudah bertingkah seperti Butejo. Itu sudah bertingkah seperti Petrus yang belum tahu bagaimana konteks mengampuni yang sesungguhnya. Mari kita melihat seberapa besar yang kita terima dari Allah. Refleksi iman atas pengampunan Allah kepada kita. Dan kita nyatakan refleksi iman itu kepada orang lain. Jika kita tidak merasa diampuni oleh Allah, maka pasti kita akan menghitung setiap pengampunan. Jika kita tidak merasa bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosa kita, maka mustahil kita akan dapat mengampuni orang lain. Maka mari kita belajar. Sejauh timur dari barat, Tuhan telah mengampuni kita. Sebesar apapun kesalahan yang kita lakukan, meskipun merah seperti kesumba, tapi Tuhan akan memutihkannya. Mari belajar bahwa pengampunan Allah tidak ada hitungannya. Dan mari tidak menghitung pengampunan kita kepada orang lain. Maka kita sudah belajar memerdekakan iman kita, memerdekakan hidup kita melalui sebuah pengampunan. Selamat hidup dan belajar dalam pengampunan Allah. Tuhan beserta kita. Amin. Saat teduh bagi kita merenungkan firman Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Kasih kepadamu ya
Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita mempersembahkan persembahan terbaik kepada Tuhan sebagai wujud ucap syukur dengan mendasari pada Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti peribadatan di rumah masing-masing, mohon mengkoordinasikan persembahan yang dikumpulkan kepada majelis, kelompok atau pepantan. Selamat berpersembahan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari menyerahkan persembahan yang telah kita kumpulkan kepada Tuhan dengan bersama berdoa persembahan dan syafaat. Mari kita berdoa. Di dalam kasih pengampunan-Mu ya Tuhan, kami belajar. Kami belajar untuk mengampuni, bukan berdasar atas hitungan-hitungan yang kami buat sendiri. Bukan berdasar atas bagaimana kami diampuni oleh orang lain. Namun berdasarkan atas pengampunan yang kami terima dari Engkau, ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur bahwa pengampunan-Mu nyata dalam hidup kami. Senantiasa hadir melimpah ruah di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Begitu pula saat ini kami merasakan berkat-Mu yang melimpah ruah dalam hidup kami. Saat ini kami menghaturkan sedikit bagian dari berkat Tuhan yang kami nyatakan melalui persembahan. Tuhan, kiranya Engkau tidak memandang seberapa banyak kami mempersembahkan, seberapa besar nominal persembahan kami. Namun kiranya Engkau memandang hati kami yang terarah kepadamu, yang siap mempersembahkan diri kami masing-masing sebagai persembahan yang hidup di dalam kasih pengampunan-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa persembahan ini tidak ada sedikit pun hitungannya, bandingannya dari berkat yang melimpah dalam hidup kami. Namun, kiranya ini dapat menjadi sarana agar pelayanan-Mu di GKJ Wonogiri Utara dapat senantiasa dirasakan
oleh setiap jemaat Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami mohon rahmat-Mu juga turun ke atas saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, agar persembahan ini dapat dikelola dengan baik, agar dapat memenuhi pelayanan kasih-Mu di GKJ Wonogiri Utara. Tuhan, kami juga saat ini memohon secara khusus bagi anak-anak-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami, yang saat ini terdampak COVID-19 dan harus belajar di rumah masing-masing. Kiranya Engkau yang hadir dan menyapa mereka ya Tuhan. Sebab kami percaya bahwa pembelajaran akan kasih setia Tuhan di dalam hidup mereka hari lepas hari menjadikan mereka semakin bertumbuh dan dewasa. Kami percayakan pendidikan, pembelajaran anak-anak kami ke dalam tangan kasih-Mu. Meskipun saat ini masuk dalam masa pandemi yang kami yakin berat untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami. Namun kiranya mereka dapat belajar dengan sungguh seperti saat sebelum pandemi. Kiranya pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan oleh para guru, para mentor mereka, dosen-dosen mereka, dapat mereka terima dengan baik. Begitu pula kami memohon atas kasih setia-Mu ya Tuhan, untuk para pengajar, orang-orang yang bergerak di bidang pendidikan yang saat ini juga bergumul akan pembelajaran dari rumah. Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai, memberkati. Berkatilah agar pembelajaran, kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan dengan baik, dan setiap guru, dosen, dan mentor-mentor dapat merasakan dengan sungguh bahwa kasih setia Tuhan tetap hadir di dalam kehidupan mereka. Kami percayakan kesejahteraan para guru, tenaga-tenaga pendidikan yang lain ke dalam tangan kasih-Mu. Sebab kami yakin juga berat untuk para tenaga pendidikan melaksanakan kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi. Begitupun pula kami mohon rahmat-Mu untuk para tenaga medis, saudara-saudara kami yang saat ini melayani di dalam dunia kesehatan, khususnya untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Roh-Mu juga turun dan memberkati mereka. Begitupun Engkau juga kiranya hadir dalam kehidupan jemaat Tuhan di GKJ Wonogiri Utara. Kami percayakan kesehatan dan kasih setia di dalam hidup jemaat Tuhan hari lepas hari ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa hingga saat ini kami jemaat Tuhan di GKJ Wonogiri Utara boleh Engkau percayakan untuk melunasi tanah Klasis. Tuhan, kiranya itu menjadi sarana untuk pelayanan Tuhan semakin dapat kami rasakan di dalam kehidupan jemaat Tuhan di GKJ Wonogiri Utara. Kami mohon ya Bapa, agar Engkau juga hadir di dalam pengelolaan setiap aset. Kiranya juga senantiasa itu mendatangkan kasih karunia Tuhan dan pengampunan-Mu yang indah bagi kami. Kami percayakan pula Bapa, penahbisan pendeta yang akan dilangsungkan. Berkatilah setiap panitia, berkatilah setiap persiapan yang dilakukan, majelis yang berkoordinasi untuk pelaksanaannya. Kiranya Roh-Mu menyertai, berkati juga vikaris, agar dapat senantiasa menggumulkan pelayanannya dan senantiasa dekat dengan-Mu di dalam kasih dan pengampunan Tuhan. Tuhan, inilah permohonan akan kasih setia Tuhan. Kiranya dapat Engkau dengarkan dan dinyatakan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama-Mu saja kami memohon.
Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, kita memasuki akhir peribadatan kita. Mari kita berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Mari kita menutup peribadatan kita dengan memujikan Kidung Jemaat 467 bait pertama hingga ketiga. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, jikalau tuturku tak semena dan aku telah orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa, berserah, berikan padaku kasih-Mu mesra. Amin.